Apresiasi GTK Banten 2025. Menjadi pengawas bukan sekedar hanya memastikan aturan dijalankan. Lebih dari itu, pengawas adalah pendamping pembelajaran, fasilitator, teman belajar yang hadir untuk menumbuhkan guru, kepala sekolah, dan peserta didik agar belajar dengan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Koptiah, pengawas Taman Kanak-kanak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, izin membagikan video praktek baik menjadi pengawas transformatif, mendampingi dan memfasilitasi kegiatan pendampingan bagi guru dan kepala sekolah dalam pembelajaran mendalam yang memanfaatkan IEK. Tujuannya untuk mewujudkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas dan mampu menyesuaikan dengan teknologi. Dan harapan pemerintah dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam bisa terwujud dengan baik. Harapannya video praktek baik ini menjadi inspirasi bagi semua, terutama guru dan kepala sekolah, agar memperoleh pengalaman belajar yang bermakna di Kota Serang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu, saya mau nanyain soal RPP ini, ada yang kurang dipahami mengenai dimensi profil lulusan. Untuk menentukan dimensi profil lulusan dalam RPP itu dari mana saya harus mengambil acuannya dari mana gitu, apakah dari di kegiatan ini ada beberapa juga yang masih belum dipahami gitu, seperti kayak menyusun langkah-langkahnya gitu dalam itu menyusun RPP itu ya, siklusnya pengalaman belajar. ada terus kayak menentukan waktu juga sama kemitraan itu juga agak susah juga gitu ya. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam sejumlah aktif transformasi pengawas yang berorientasi pada pendampingan dengan strategi 5M. Yang pertama, mentransformasi peran pengawas yang menjadi coach dengan teman belajar bagi guru. Yang kedua, membuat komunitas belajar digital. Yang ketiga, mengadakan pendampingan secara berkala. Yang keempat, menggunakan instrumen reflektif. Dan yang terakhir, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan. Semua tentang pembelajaran, semua tentang panduan ada di situ semuanya. Ya. Sungguh-sungguh hatam membacanya, malah belum ada yang download. Kalau hatam luar biasa gitu ya. Jadi itu, sebelum teman-teman membuat perencanaan, maka ada hal yang harus dibaca, yaitu perencanaan pembelajaran dan asesmen yang dikeluarkan Kemendikbud tanggal 23 Juli 2025. Pembelajaran, ruhnya itu ada di perencanaan pembelajaran dan implementasi perencanaan pembelajaran. Di dalam perencanaan pembelajaran, apa yang membedakan dengan modul dengan RPP yang ada di kurikulum Merdeka? Yang menjadi pembeda adalah di dalam perencanaan pembelajaran memuat 45 kerangka pola. Hari ini saya sebagai pembina teknik ingin mendisiplinasi transformasi digital. Teman-teman, di era canggih yang seperti ini, digital itu bergerak cepat, maka kita tidak boleh terpaku pada kondisi yang ada. Kita juga harus bergerak. Maka teman-teman, kita sekolah di PAUD itu juga sama seperti di sekolah-sekolah yang lain. Penggunaan itu tidak terbatas kepada sekolah-sekolah yang ada di atasnya. Maka mungkin ada yang perlu kita manfaatkan terkait ini. Salah satunya adalah Google Workspace Education. Itu bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai sarana belajar, dan itu
gratis. Mempermudah pekerjaan terutama di administrasinya. Tetapi nggak apa ya, jangan sampai kecanduan gitu, karena tetap ya cibit itu nggak punya rasa, ya kan? Yang tahu murid itu kita, ini hanya membantu kita saja. Ya, maka promnya ya. Tuh kan topik terus ke bawah, terus klik. Nih, lihat tuh. Nah, kan? Nah. Di dalam juga selain itu di dalam identifikasi di langkah-langkah pembelajaran dan berbagai siklus pengalaman belajar dimahami, di aplikasi dan itu juga harus teman-teman kaji kuatkan. Nah, ini semuanya teman-teman bisa diperkuat dengan itu sudah selaras. Namun tadi di DPL yang pertama itu kan di RPP sudah dituliskan bahwa DPL 1 adalah anak dapat bersyukur dan mengenali ciptaan Tuhan. Nah, ketika di kelas itu belum tersampaikan. Terus juga untuk tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, kita bisa memahami, kita bisa tahu dan bisa membedakan tentang pembelajaran mendalam dan kurikulum merdeka. Apa bedanya, kemudian diajarkan bagaimana cara merancang pembelajarannya harus seperti apa, asesmen pembelajaran harus seperti apa, kemudian tujuannya bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Presti Saadila, salah satu guru TK Putra 2 Serang. Mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendamping Satuan Pendidikan yang telah mendampingi kami dalam pembuatan perencanaan pembelajaran mendalam. Alhamdulillah, kami dapat memahami perencanaan sesuai dengan prinsip pembelajaran, pengalaman pembelajaran, dan kerangka pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, saya menggunakan bantuan ChatGPT untuk mencari bahan atau materi yang akan saya masukkan ke dalam rancangan pembelajaran yang sudah saya buat. Menurut saya, ChatGPT atau teknologi AI sangat membantu memudahkan saya mencari bahan pembelajaran, bahkan rancangan pembelajaran. Tergantung bagaimana kita menyikapinya dan tergantung bagaimana kita mempergunakannya dengan baik. Tadi kita sudah coba ya tentang ChatGPT AI. Wah, itu bagus sekali. Jadi mempermudah kita supaya kita tuh bisa melihat bagaimana cara membuat RPP contohnya. Tapi kita tidak boleh melihat itu tergantung kepada AI tadi, karena AI itu tidak punya rasa. Jadi kita harus itu sebagai acuan aja. Teknologi boleh berubah, regulasi boleh berganti. Satu hal yang tidak pernah berubah, alasan kita hadir sebagai pendidik anak adalah segalanya. Mereka masa depan yang kita titipkan pada setiap kegiatan pembelajaran. Pada akhirnya, segala upaya dari strategi 5M hingga pemanfaatan AI bermuara pada satu tujuan, anak.